Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai teknik intervensi psikologi Islam dari Ibnu Miskawai. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Azalia Musafira, NIM 180. Lalu ada teman saya, Nafisatul Nurul Aini, NIM 179, dan Azahra Adiarti, NIM 181. Langsung saja akan Nafisa. Oke, jadi kehidupan manusia yang senantiasa terus berproses dalam perkembangan kehidupannya, diantaranya persoalan bimbingan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan bimbingan. Menurut Ibnu Miskawai, tujuan bimbingan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong melakukan perbuatan yang bernilai baik atau berpribadi asusila, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah di akhirat kelak dan hidup dengan perilaku yang baik di dunia. Dengan begitu diharapkan akan diperoleh kebahagiaan. Ibnu Miskawai menganalisis kebahagiaan adalah mendefinisikan kebaikan tertinggi guna menyimpulkan kebahagiaan manusia selaku manusia. Kebahagiaan dimaksud harus menjadi tujuan tertinggi dengan sendirinya karena berhubungan dengan akal, suatu hal yang paling mulia pada diri manusia. Selanjutnya, model terapi menurut Ibnu Miskawai, anggapan terhadap pentingnya pembinaan akhlak pada setiap individu menuntut Ibnu Miskawai untuk memberikan sebuah pemikiran terkait dengan model pembentukannya. Pada dasarnya, model bimbingan yang diarah oleh Miskawai dapat berbentuk pada dua hal, yakni pendidikan atau classical grades dan model terapi sufitik. Yang pertama, bimbingan klasikal adalah upaya preventif. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Layanan orientasi pada umumnya dilaksanakan pada awal pelajaran yang diperuntukkan bagi para siswa baru, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang kehidupan, permasalahan diri, dan juga sosial. Sedangkan terapi sofistik adalah ada beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan membangun sistem pengawasan serta penjagaan yang kokoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azalia. Nah, ada pula tahap-tahap dari terapi sufitik. Yang pertama itu muahadah, yakni mengingatkan dan mengkokohkan kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat di alam ruh, yaitu ketika kondisi manusia saat masih menjadi janin yang diletakkan di dalam rahim ibu dan ditiupkan ruh. Kemudian saat itu pula Allah meminta kesaksian manusia atas ketuhanannya. Teknik muahadah dilakukan dengan cara menekankan keyakinan dalam diri klien atau konseli untuk tunduk dan patuh pada tuntutan ajaran Tuhan. Selanjutnya, konseli dituntut untuk mengucapkan kalimat tauhid berkali-kali agar dapat tertanam dalam diri klien atau konseli. Kemudian, konselor mendorong konseli supaya berusaha menjaga agar sikap dan perilakunya tidak keluar dari kerangka perjanjian dan kesaksian kepada Allah. Lalu yang kedua itu ada muraqabah atau perasaan diawasi. Perasaan diawasi ini merupakan upaya menghadirkan kesadaran adanya pengawasan Allah. Bila hal tersebut tertanam secara baik dalam diri seorang muslim, maka dalam dirinya terdapat waskat atau pengawasan melekat atau built-in control, yakni sebuah mekanisme yang sudah ada dalam dirinya. Artinya, secara tidak sadar, klien atau konseli akan aktif mengawasi dan mengkontrol dirinya sendiri karena ia sadar senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Teknik
Muraqabah pada dasarnya merupakan pendekatan yang lebih menekankan sisi kesadaran manusia dengan cara melatih diri untuk membiasakan berperilaku baik dengan cara merekayasa sikap diri yang selalu diawasi tingkah lakunya. Lalu yang ketiga itu muhasabah. Muhasabah adalah usaha untuk menilai, menghitung, mengkalkulasi amal soleh yang kita lakukan dan kesalahan-kesalahan atau maksiat yang kita kerjakan. Belakangan, teknik muhasabah disamakan dengan model teknik self-regulation yang disampaikan oleh Bandura. Self-regulation adalah sebuah teknik psikologis yang memandang bahwa perilaku dapat direkayasa melalui kegiatan evaluasi tindakan harian secara teratur dan terjadwal dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah adalah proses introspeksi dan eliminasi sikap dan perilaku yang dikira tidak sesuai dengan ketentuan nilai dalam diri internal dan eksternal. Baik, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Selanjutnya ada tahapan lanjutan dari terapi sufitik yang yaitu muaqabah. Selain mengingat perjanjian atau muahadah, sadar akan pengawasan muraqabah dan sibuk mengkalkulasi diri, kita pun perlu meneladani para sahabat dan salafus sholih dalam mengikop atau menghukum atau menjatuhi sanksi atas diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya ada mutaba'ah. Mutaba'ah merupakan teknik konsistensi dalam melakukan tindakan ibadah untuk memperoleh kesadaran diri yang maksimal. Seperti yang ada dalam Quran Surat 50 ayat 16, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Relevansi pemikiran Ibnu Miskawai dalam praktik pelaksanaan konseling adalah seorang konselor dalam melakukan proses konseling mampu membimbing konseli menuju kesadaran diri atau self-insight. Konseling dalam pandangan Islam harus mampu menghantarkan kesadaran material dan spiritual karena menurut Ibnu Miskawai, harmonisasi dalam diri manusia harus dapat secara bersamaan mengalami keseimbangan yang baik. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke Vira. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.